Agus bekerja sebagai guru di sebuah sekolah sulap tua di Inggris yang terletak di sebuah kastil indah. Pagi-pagi sekali, dia berjalan menyusuri koridor. Tiba-tiba, Agus mendengar suara keras dari kelas dan pergi ke sana untuk memeriksanya. Dia melihat ada 3 siswa mengangkat tongkat sihir. Salah satunya adalah penyihir palsu. Bisa tebak siapa? Anak ini, dia memegang ranting biasa, bukan tongkat sihir. Agus menyelesaikan pertengkaran dan pergi ke ruang makan. Dia bisa memilih salah satu dari 4 set sarapan ini, tapi Agus gak makan daging atau ikan. Selain itu, dia juga alergi terhadap semua buah dan beri berwarna ungu. Bisa bantu Agus memilih pilihan yang paling aman? Oke, singkirkan sarapan yang pertama. Bagel keju ini kelihatannya enak, tapi ada salmonnya. Di set kedua, ada roti panggang dengan selai blueberry yang bisa menyebabkan reaksi alergi. Sedangkan untuk pilihan keempat, ada daging goreng di bawah waffle yang lucu ini. Jadi, Agus harus memilih opsi ketiga. Meski ada kubis ungunya, kan gak ada yang bilang kalau dia juga alergi terhadap sayuran ungu. Chef menawarkan Agus sebuah kesepakatan. Kalau bisa menebak teka-tekiku, kamu boleh dapat hidangan penutup tambahan. Agus setuju. Inilah teka-tekinya. Apa yang meleleh di dalam freezer? Embun beku saat freezer dimatikan. Setelah sarapan, Agus pergi ke rumah kaca sekolah untuk menyapa Miss Eva. Kelihatannya Miss Eva kebingungan. Pagi tadi, ada 3 penyihir jahat membuka portal sihir dan menyelinap masuk ke rumah kaca ini. Mereka menyamar jadi tanaman, dan sekarang aku nggak tahu di mana mereka. Bisakah kamu membantu Agus menemukan mereka? Lihatlah kaktus ini. Dia nggak punya akar dan mengapung di udara tanpa pot. Bunga lili punya 6 kelopak, tapi yang satu ini cuma 5. Dan labu ini punya pola dan warna semangka. Maka 3 tanaman inilah penyihir jahatnya. Agus berjalan menyusuri aula besar. Tiba-tiba seekor burung hantu hinggap di kepalanya dan merusak tatanan rambutnya. Agus kesal sekali dan bertanya ke 3 siswa yang berdiri di dekatnya. Burung hantu siapa ini? Bisakah kamu menemukan pemilik burung hantu itu? Ini dia orangnya. Dia punya aksesori berwarna sama kayak burung hantunya. Waktunya pelajaran terbang. 3 siswa, Wendy, Drake, dan Angelica akan berlomba naik sapu terbang. Kamu bisa lihat siapa yang curang? Angelica sedang merapal mantra ke sapunya supaya terbangnya lebih cepat. Angelica didiskualifikasi. Sementara itu, Drake, Wendy, dan Rob bersiap-siap untuk memulai balapan. Bisa tebak siapa yang akan menang? Sapu Drake patah dan posisi Rob salah. Dia bakalan telat mulai lomba. Jadi, Wendy punya kesempatan terbaik untuk menang. Agus memulai pelajaran transfigurasi. Dia memberikan sebuah apel kepada setiap muridnya dan meminta mereka untuk mengubah buah tersebut menjadi batu. Kemudian, Agus pergi ke toilet. Setelah beberapa saat, dia kembali dan menemukan katak besar di mejanya. Agus menanyai 3 orang yang dicurigai di antara para siswa. Drake berkata, "Bukan aku sibuk dengan tugas. Untungnya aku berhasil." Bella berkata, "Magnus, Pak, aku melihatnya menangkap kodok di kolam tadi malam." Dan Magnus berkata, Drake pelakunya. Dia ingin mengalihkan perhatian Bapak karena dia nggak ngerjain PR.
Siapa yang berbohong? Drake, lihat aja mejanya. Ada sebuah apel di sana. Tapi dia bilang dia berhasil mengubahnya menjadi batu. Agus lagi naik sapu di taman saat istirahat makan siang. Tiba-tiba ada yang melempar tabung cat ungu ke kepalanya. Agus kehilangan keseimbangan dan jatuh. Dia menemukan 3 orang tersangka dan menginterogasi mereka. Billy berkata, "Aku duduk di bawah pohon ek tua ini dan mengerjakan PR." Bella berkata, "Aku lagi melukis Billy. Tapi tiba-tiba aku sadar cat unguku hilang. Kami berdua di sini sejak tadi." Dan Lily berkata, "Aku barusan naik sapu. Aku bahkan gak lihat ada cat, Pak." Siapa yang mengerjai Agus? Ada cat ungu di tangan Bella, tapi nggak apa-apa karena dia sedang melukis. Pakaian Billy terlihat baik-baik saja, tapi ada noda cat aneh berwarna ungu di rambut Lily. Itu karena dia menyembunyikan tabung cat di bawah topi penyihirnya setelah melakukan prank tadi. Agus mengunjungi dunia manusia seminggu sekali karena dia suka banget sama produk dari toko roti lokal. Tapi hari ini dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya penyihir. Bisa tebak kenapa? Coba lihat wanita cantik ini. Dia kelihatannya muda, tapi pantulannya di cermin menunjukkan seorang penyihir wanita tua. Setiap musim dingin, pesta dansa mewah diadakan di sekolah sihir itu. Beberapa siswa menampilkan tarian tradisional sebagai bagian dari upacara pembukaan. Tiba-tiba, salah satu penari, Lily, kehilangan keseimbangan dan jatuh di depan semua orang. Agus memutuskan untuk menyelidiki kasus ini dan menemukan bahwa seseorang telah menumpahkan minyak zaitun di lantai dansa dengan sengaja. Dia menginterogasi 3 tersangka. Hari berkata, "Pak, bukan aku yang melakukannya. Lily pacarku. Gak mungkin aku ngeprank dia begitu." Richard berkata, "Lily benar-benar pantas mendapatkannya. Dia menolak ajakanku pergi ke pesta dansa. Aku gak tahu siapa yang melakukannya, tapi aku berterima kasih kepada orang ini." Dan Bella berkata, "Sebelum pertunjukan, aku selfie bareng pacarku. Lihat aja foto-fotonya kalau nggak percaya." Sekarang, Agus tahu persis siapa yang bersalah. Kamu tahu nggak? Si Bella, lihat aja foto selfie-nya. Dia mengenakan kalung botol penyihir dan kalung itu penuh dengan minyak kehijauan. Tapi sekarang sudah kosong. Sekolah sihir itu menyewa seorang fotografer untuk mengambil foto-foto mewah di pesta dansa. Foto ini diambil pada tengah malam. Dan yang ini setengah jam kemudian. Bisakah kamu menebak apa yang terjadi di sini? Penyihir ini tidak mendorongnya. Dia sebenarnya mencoba menyelamatkan penyihir wanita itu dengan mengangkat tangannya dan mengucapkan mantra. Dan dia berhasil seperti yang bisa kita lihat di foto kedua. Pesta dansa musim dingin telah usai. Agus mengadakan pesta untuk para guru di apartemennya. Semuanya berjalan lancar. Namun keesokan harinya, Agus sadar ada yang telah mencuri buku mantra paling langka dan paling mahal dari perpustakaan rahasianya. Agus tidak pernah memberitahu siapapun tentang ruangan ini. Tapi kuncinya tidak rusak, yang berarti pencuri itu tahu mantra khusus untuk membuka pintu. Hanya ada 4 tamu yang punya kemampuan setingkat itu. Ambrose, Morgana, Rosamund, dan Richard. Agus bergegas ke ruang guru. Dia menanyai semua tersangka. Setiap guru mengaku tidak ada hubungannya dengan perampokan itu. Kamu bisa menebak siapa pencurinya? Ambrose, satu kancing emas copot dari jubahnya karena kancingnya jatuh di TKP.
Sementara itu, Ambrose melihat-lihat buku mantra dan menemukan resep ramuan yang memungkinkan untuk berteleportasi kemana saja. Namun sayangnya, 3 bahan terakhir berupa kode. Berikut petunjuk untuk memecahkan yang pertama. Ini adalah bunga yang dapat ditemukan di antara hidung dan dagu. Ada yang tahu apa itu? Tulip. Inilah petunjuk berikutnya. Jenis sayuran apa yang dinanti-nantikan oleh orang-orang setiap bulannya? Celery atau seledri. Dan petunjuk ini akan menuntunmu ke bahan terakhir. Room atau ruangan apa yang bisa dimakan? Mushroom. Ambrose menghabiskan ramuan dan berteleportasi ke tempat yang tidak diketahui. Di malam hari, Agus mengatur panggilan Zoom darurat dengan sesama penyihir. Mereka semua saat itu berada di kota yang sama, tapi nggak punya waktu untuk bertemu secara offline. Sayangnya, panggilan video mereka diganggu oleh orang asing. Bisakah kamu mengenali si penipu? Semua penyihir tinggal di kota yang sama, yang berarti mereka berada di zona waktu yang sama. Panggilan itu dilakukan pada malam hari, seharusnya di luar gelap, tapi orang ini berada di tengah hari yang cerah, maka dialah penipunya. Agus pergi ke pasar sihir. Dia ingin membeli bahan-bahan khusus untuk ramuan yang akan membantunya menemukan buku yang dicuri. 1 bunga violet berharga 10 koin perunggu, dan harga 1 bunga lili adalah 15 koin perunggu. Bisakah kamu menghitung harga bunga starflower yang satu ini? Satu bunga starflower berharga 20 koin perunggu. Setiap bunga berharga 2,5 koin per kelopak. Dan bunga ini punya 8 kelopak.